안녕하세요 movie lovers. 오늘은 어떻게 지냈어요? Yang artinya, halo movie lovers, bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini, Mas Bro ingin menceritakan sebuah film dari Korea, di mana dalam film ini begitu banyak adegan yang menegangkan dan memacu adrenalin. Sebab dari awal hingga akhir film selalu diisi oleh adegan-adegan adu jotos, tembak-tembakan, kejar-kejaran yang pastinya akan sangat seru untuk ditonton. Dan inilah dia, Carter. Film diawali dengan sekelompok agen CIA yang akan mendatangi seorang buronan yang berada di sebuah motel menggunakan bus. Dan di dalam motel tersebut, terdapat seorang pria yang tengah tertidur dengan penuh tato di tubuhnya dan dengan bekas luka di belakang kepalanya. Saat pria tersebut terbangun, tiba-tiba terjadi penembakan, di mana sekelompok agen CIA ternyata telah sampai dan berhasil masuk, lalu menodongkan pistol mereka ke arah pria tersebut, sambil menginterogasi tentang keberadaan Dr. Jung. Namun, pria tersebut seakan tidak mengerti dan tidak mengetahui apa maksud mereka, sebab dia tidak tahu menahu soal Dr. Jung. Lalu, salah satu agen tersebut memperlihatkan sebuah video rekaman, di mana dalam video tersebut, dialah yang menyandera Dr. Jung dan menyuruh CIA untuk datang ke alamat motel tersebut. Hal itu membuat pria tersebut semakin kebingungan, sebab dia tidak tahu apa yang terjadi, bahkan tidak ingat dengan namanya sendiri. Ditambah lagi, begitu banyak darah berlumuran dari kasur hingga ke dalam lemari. Dan dari dalam lemari inilah ada sebuah panggilan handphone, di mana ketika handphone tersebut diangkat, terdengarlah suara wanita yang memberitahu pada pria tersebut bahwa dia adalah Carter, sang aktor utama kita pada film ini. Your name is Carter. Sang wanita di handphone tersebut menyuruh Carter untuk memberikan HP-nya kepada wanita di belakangnya. Mungkin ingin membahas masalah sama wanita atau kepingin gibah. Dan ketika wanita agen CIA tersebut menerima HP tersebut, tiba-tiba sebuah ledakan terjadi dari handphone tersebut, yang hal itu memberi kesempatan pada Carter untuk melarikan diri. Dengan bantuan suara yang tiba-tiba muncul di telinga Carter, memberitahu Carter bahwa dalam 20 detik, gedung akan meledak. Dan ternyata, di dalam telinga Carter telah ditanam perangkat, sehingga hanya Carter sajalah yang bisa mendengar suara mbak-mbaknya yang misterius. Kita panggil saja mbak-mbak misterius tadi dengan sebutan Mbak Veronica, menyuruh Carter untuk melompat ke gedung sebelah dari jendela sehingga terbebas dari kepungan agen CIA yang lain. Dan kita akan dibuat terkejut bahkan terpana dengan pemandangan yang ada di dalam gedung sebelah, di mana di situ terlihat banyak sekali gunung yang berjajar dengan indah, sebab gedung tersebut adalah pemandian umum sebuah mafia, di mana laki-laki dan perempuan terbiasa mandi dalam satu ruangan. Dengan rasa masih kebingungan, Carter diarahkan oleh Mbak Veronica agar cepat keluar dan jangan memedulikan pemandangan indah di depan matanya. Akan tetapi, sebelum Carter pergi, terjadi perkelahian akibat kesalahpahaman, di mana para mafia mengira bahwa Carter adalah agen CIA. Dan disinilah pertarungan yang memacu adrenalin terjadi. Dan setelah berhasil membasmi sekelompok mafia tadi, Mbak Veronica kembali mengarahkan Carter untuk lari ke arah pasar, di mana CIA masih terus mengikuti hingga aksi kejar-kejaran dan baku hantam kembali terjadi. Setelah berhasil melumpuhkan anggota CIA,
Mbak Veronica kembali menyuruh Carter lari lewat pintu belakang toko. Yang hal itu membuat Carter semakin bingung. Bagaimana Mbak Veronica bisa tahu semua seluk-beluk bangunan? Dan ternyata, Mbak Veronica ini bisa mengakses CCTV dan titik buta melalui perangkat yang ada di telinga Carter dan bisa mendeteksi panas dalam radius 50 meter. 뭐로 파악 중인 거야? CCTV 정보와 그 위에 사율 감지가 가능합니다. 대상이 다가옵니다. 그를 Dan benar saja, Mbak Veronica bisa mengetahui ada agen CIA di luar pintu dengan mendeteksi panas tubuhnya, lalu menyuruh Carter untuk melumpuhkan dan mengamankan perangkat yang ada di tangannya. Setelah berhasil melumpuhkan agen CIA serta mengamankan perangkat tersebut, Carter lalu disuruh Mbak Veronica untuk berlari ke arah mobil yang ada di ujung jalan yang telah menanti kedatangan Carter. Carter pun tak bisa menolak, sebab ternyata di dalam mulut Carter juga dipasangi bom yang sewaktu-waktu bisa diledakkan apabila Carter tidak mau menuruti perintah dari Mbak Veronica. 살상용 폭탄을 장착하였습니다. 제가 쥐고 있습니다. 빨리 움직이세요. Dan setelah sampai di dalam mobil, barulah dijelaskan bahwa Mbak Veronica dan semua yang membantunya, termasuk si cewek dalam mobil, adalah agen BIN atau Badan Intelijen Negara Korea Utara, di mana saat ini Korea Utara dan Selatan bekerja sama untuk mengembangkan antivirus DMS. DMS adalah virus semacam antraks, di mana orang yang terinfeksi virus DMS akan menjadi lebih kuat, namun tak terkendali. Dan Dr. Jung adalah orang yang meneliti dan menemukan antivirus tersebut, di mana sumber antivirus berada dalam darah anak Dr. Jung. Dan untuk itulah, Carter ditugaskan membawa anak Dr. Jung ke Korea Utara, di mana saat ini anak tersebut ada pada pengawalan ketat CIA. Dan betapa mengejutkannya setelah Carter diberitahu bahwa dia dulunya adalah agen CIA yang menyamar menjadi reporter di Korea Utara, namun jatuh cinta dengan wanita di Korea Utara, lalu menikah dan mempunyai seorang anak. Di mana saat ini istrinya telah meninggal akibat virus tersebut, namun anaknya masih selamat meski terinfeksi virus. Jadi, apabila Carter ingin menyelamatkan anaknya, maka dia harus membawa Hana ke Korea Utara, sebab hanya dengan darah Hana, virus DMS bisa disembuhkan. 이 가방 안에는 침투에 필요한 무기가 들어있습니다. Maka dengan arahan dari Mbak Veronica dan peralatan yang ada dalam tas, Carter mulai beraksi untuk menyelamatkan Hana. 당신 딸을 살릴 수 있어요. 그 아이 중에 저들의 동태를 파악하겠습니다. 륙층에서 감지됐습니다. 비상문을 열고 들어가면 놀이방에 아이가 Dan setelah mengetahui keberadaan Hana, Carter mencoba meyakinkan Hana dan memberikan handphone, di mana Dr. Jung alias ayah Hana berbicara dan mengatakan agar Hana percaya dan ikut dengan Carter. 아빠 지금 어디예요? 네. 네. Dan ketika hendak keluar, tiba-tiba agen CIA telah mengepung ruangan itu. Beruntung, Carter diberi perlengkapan masker dan gas beracun, sehingga mereka bisa keluar dari tempat tersebut. Namun sayang seribu sayang, saat hendak berpindah dari gedung, Carter mendapat bidikan senjata di kepalanya, yang membuat Carter harus menyerah. Dan betapa kita akan dikejutkan lagi dengan kenyataan bahwa Carter adalah anggota CIA yang bernama Michael Ben yang telah gugur di Suriah, namun jasadnya belum ditemukan. Dan ketika CIA tahu ada frekuensi sinyal aneh dari mulut Carter, maka mereka membuka mulut dan melepaskan alat transmisi dari mulut Carter, yang tanpa mereka ketahui kalau alat itu akan meledak dalam 5 detik setelah lepas dari mulut Carter. 어금니는 5초 후 폭파합니다. Dan karena ledakan tersebut, Carter bisa mendapatkan kesempatan kabur dan membawa Hana pergi. Saat dalam pelarian itulah, Carter mendapat WA dari agen CIA yang telah memberi hasil tes DNA yang menunjukkan bahwa Carter adalah agen CIA yang bernama Michael Ben, lalu menyuruh Carter pergi ke halte dan naik bus nomor 2525 agar lebih jelas.
Dan ketika sudah masuk ke dalam bus, Carter bertemu dengan wanita agen CIA yang merupakan teman seperjuangan Michael Biehn. Dan saat dijelaskan, tiba-tiba sniper dari Korea Utara menembak agen CIA tersebut. Carter pun pergi bersama Hana dari pintu belakang bus. Namun tiba-tiba, Hana diculik oleh agen CIA menggunakan motor. Beruntungnya, Carter berhasil melumpuhkan salah satunya dan mengejarnya untuk menyelamatkan Hana. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Perkelahian pun terjadi. Meski dengan susah payah, Carter akhirnya bisa mendapatkan Hana kembali. Lalu Mbak Veronica kembali mengarahkan Carter untuk menuju ke landasan penerbangan. Di sana, sudah ada pesawat yang akan membawa Carter dan Hana menuju Korea Utara. 전시용 비상만조로가 있습니다. 그곳에 북으로 가는 비행기가 고생하셨습니다. Reappeared today. Now the South Korean government gave no return to North Korea. Setelah masuk ke dalam pesawat tersebut, Carter dan Hana dicek kesehatannya, di mana di sana sudah ada dokter khusus, pejabat militer Korea Utara, dan agen khusus Korea Selatan, yang di mana Korea Utara dan Korea Selatan bekerja sama untuk mengembangkan vaksin antivirus DMS. 를 퍼뜨린 게 아닐까 의심하고 있습니다. Namun tiba-tiba, guncangan terjadi karena sang pilot tak sadarkan diri sebab telah minum racun. Saat konsentrasi berfokus pada pilot, saat itulah Hana juga tidak ada di tempat. Yang ternyata, dia sudah diculik oleh si dokter khusus yang merupakan anggota kudeta Korea Utara. Dan dengan bantuan Mbak Veronica yang bisa mendeteksi panas tubuh, maka Carter pergi ke ruangan kargo di mana Hana rupanya disekap di sana. Dan saat hendak melepaskan Hana, tiba-tiba dokter tersebut menyerang dari belakang. Beruntung, Carter punya insting dan skill di atas rata-rata, sehingga bisa dengan mudah melumpuhkan dokter tersebut. Lalu datang agen Korea Selatan dengan menodongkan senjata kepada dokter tersebut. Namun, dengan tipu dayanya, dokter tersebut dapat melumpuhkan dan membunuh agen Korea Selatan. Mengetahui hal itu, Carter langsung mengajarnya dan menyuruh Hana untuk pergi mencari bantuan. Dan saat Hana hendak pergi, tiba-tiba ledakan terjadi, sehingga membuat Carter tersedot keluar dari pesawat. Hana pun lalu menceritakan yang terjadi di hadapan orang-orang Korea Utara dan Korea Selatan, sehingga mereka saling mencurigai dan bersih tegang. Dan tiba-tiba, dokter jahat kembali dengan tipu dayanya, membuat keadaan semakin tegang, hingga mereka saling todong senjata. Saat itulah pejabat wanita Korea Utara keluar dari kokpit dengan rambut acak-acakan yang kemungkinan sudah terinfeksi virus DMS, yang membuatnya semakin kuat dan hilang kendali, menembaki semua yang ada di depannya. Suasana semakin kacau, dan hal ini dimanfaatkan oleh dokter penjahat untuk membawa Hana pergi menggunakan parasut. Sebelum pergi, dokter jahat memasang bom di pesawat, lalu melompat keluar. Carter yang ternyata dari tadi bergelantungan di luar pesawat, lalu nekat terjun meski tanpa parasut dan berkelahi dengan dokter jahat tersebut. Duel di udara terjadi, layaknya manusia super yang bisa terbang, mereka saling menyerang. Dan hingga akhirnya, Carter berhasil membunuh dokter tersebut dan mengambil parasutnya, lalu menangkap Hana, sehingga Carter dan Hana bisa mendarat dengan selamat di atas truk bermuatan babi. Dan betapa melelahkannya ketika ketegangan kembali terjadi saat Carter yang belum sempat minum air sehabis mendarat harus dikejar oleh sekelompok kudeta Korea Utara yang mau tak mau harus kembali beraksi dengan adu jotos, tembak-tembakan, lompat jauh, dan lompat tinggi.
Setelah berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dengan skill dan kemampuan yang luar biasa, Carter akhirnya bisa mengamankan Hana dan melanjutkan perjalanan menuju hutan. 또 아래로 이동하면 절벽이 Dan lagi-lagi, Mbak Veronica kembali mengarahkan Carter untuk pergi ke lembah dengan menyeberangi jembatan gantung yang di seberang jembatan sudah ada pasukan yang akan menjemputnya. Dan ketika sudah sampai, maka misi Carter juga akan selesai. Bergegaslah Carter dan Hana menuju jembatan. Namun saat melewati sebuah sungai, tiba-tiba muncullah sebuah jasad yang hanyut di aliran sungai, yang ternyata dia belum mati, sebab tiba-tiba dia bisa melompat meski dengan posisi awal seperti orang hanyut. Dan dengan sigap, Carter langsung menembaknya hingga koit. Dan sesuatu yang tak terduga terjadi, di mana jasad-jasad yang semakin banyak satu persatu bermunculan jatuh dari air terjun, yang nampaknya tubuhnya terinfeksi virus DMS, sebab dilihat dari gelagatnya seperti zombie. Berlarilah Carter dan Hana sebab zombie-zombie tersebut datang semakin banyak dan mengejarnya. Mereka berlari menuju jembatan gantung yang terlihat sudah rapuh. Yang di saat Hana berjalan melewati papan kayu, tiba-tiba papan tersebut roboh yang mengakibatkan Hana jatuh. Beruntung, Carter langsung sigap memegang tangan Hana sehingga mereka berdua bergelantungan di jembatan tali tersebut. Merasa keadaan sudah kepepet, Carter menembaki tali jembatan agar terputus dan terhindar dari kejaran zombie. Carter dan Hana mencoba ke atas dengan memanjati tali jembatan yang menggelantung di tebing. Namun ternyata, dari atas juga sudah ada zombie yang mencoba mendekati Carter. Bantuan datang dari seorang tentara wanita yang menembaki zombie-zombie tersebut. Dan syukur alhamdulillah, Carter dan Hana akhirnya bisa sampai di atas dengan selamat. Dan akhirnya kita akan mengetahui siapa sosok Mbak Veronica ini, yang ternyata dia adalah seorang perwira tentara Korea Utara yang tinggi semampai yang bernama Han Jung Hee. Lalu datanglah seorang letnan jenderal yang bernama Kim Jong Hyuk, kita panggil saja Pak Kim, yang tak menyangka dan tak menduga kalau Carter berhasil membawa Hana ke Korea Utara. Jung Hee lalu melepaskan alat yang ada di telinga Carter dan membuka jahitan yang ada di belakang kepala Carter. Namun, saat jahitan tidak dibuka, Pak Kim tiba-tiba memukul kepala Carter yang mengakibatkan Carter tak sadarkan diri. Hal itu membuat Jung Hee kaget dan bertanya-tanya, kenapa Pak Kim melakukan hal seperti itu? Padahal, di awal perjanjian, Carter akan dibebaskan ketika misi sudah selesai, namun malah dibawa pergi dengan Hana. Dan betapa mengejutkannya, ternyata Letnan Jenderal Kim Jong Hyuk atau Pak Kim adalah pemimpin kudeta Korea Utara, sehingga dia tidak sependapat dengan janji-janji pemerintah yang akan membebaskan Carter bila misi telah selesai. Akhirnya, Mbak Veronica alias Jung Hee dibawa pergi ke markas bersama Hana, sedangkan Carter akan dieksekusi dengan perintah dari Pak Kim. 내리라. 뭘 봐? 빨리 걸어라. Dibawalah Carter menuju tempat pembuangan zombie yang hendak dibakar, dan Carter juga akan ikut dibakar bersama zombie-zombie tersebut. Namun, ketika api sudah mulai membakar, tiba-tiba zombie itu hidup dan langsung menyerang prajurit. Carter yang punya skill dewa dengan mudah melumpuhkan zombie yang hendak menyerangnya. Dan dengan sebuah senjata yang ada di tangannya, Carter berhasil mendapatkan informasi bahwa Kim Jong Hyuk alias Pak Kim berada di fasilitas biokimia Siniuju dan mengirim tentara yang tersisa menuju alam baka. 그 북쪽 방향 1.5km 정도의 Bergegaslah Carter menuju fasilitas biokimia Siniuju, dan dengan teropong dari senjata laras panjang, dia dapat melihat kalau Jung Hee tengah bersitegang dengan Pak Kim. Entah dapat nomor telepon dari mana, Carter lalu mengirimkan WA kepada Jung Hee dan memberitahukan Jung Hee bahwa dia akan menelpon dan menyuruh Jung Hee mengaktifkan pengeras suara, sehingga Carter bisa tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Dan dari percakapan itulah kita akan mengetahui bahwa Mbak Veronica alias Jung Hee adalah istri dari Carter. Mengetahui istrinya sedang ditodong senjata oleh Pak Kim, Carter lalu membidik kepala Pak Kim. Namun sayang, tembakannya meleset sebab Pak Kim terlebih dahulu mengetahuinya. Gagal menembak Pak Kim, Carter lalu menerobos masuk ke fasilitas biokimia menggunakan mobil.
Saat berhasil masuk, pasukan tentara langsung mengejarnya. Namun di sisi lain, para zombie yang menjadi kelinci percobaan berhasil keluar dan menyerang pasukan tersebut. Carter lalu bertemu dengan istrinya dan berhenti di depan pintu, di mana anaknya yang terinfeksi virus berada di dalam ruangan tersebut. Begitu mereka masuk kamar tersebut, tiba-tiba melompatlah seorang anak dari atas yang hendak menggigit Chung Yi. Carter yang tak tahu kalau anak itu adalah anaknya hendak membunuhnya, namun dilarang oleh Chung Yi dan diberitahu kalau anak itu adalah anaknya. Lalu datanglah zombie yang menyerang Carter, sehingga Carter terjatuh ke dalam ruangan penelitian, di mana Hana dan Dr. Chung berada di sana. Dr. Chung lalu menyuntikkan antivirus pada anak Carter. Setelah itu, mereka kabur bersama dengan dikejar kawanan zombie. Setelah berhasil keluar dari fasilitas biokimia, Carter disuntik dengan cairan BD7, di mana setelah cairan itu disuntikkan melalui bagian belakang kepala Carter. Saat itu juga, ingatan Carter perlahan mulai kembali. Dan dari ingatan Carter inilah kita akan mengetahui bahwa Carter dan Chung Yi adalah pasangan suami istri yang memiliki seorang anak. Dan mereka adalah tentara Korea Utara yang hendak kabur, sebab saat itu virus DMS tengah melanda Korea Utara. Sehingga Carter mau tak mau harus mengamankan keluarga mereka. Namun, di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh Letnan Jenderal Kim Jong-hyuk dan tentaranya. Demi bisa melarikan diri, Carter lalu bernegosiasi. Kalau keluarganya bisa diberikan kebebasan untuk pergi, maka Carter akan membawa Hana kembali ke Korea Utara. Dan agar tidak bisa memberi keterangan pada musuh apabila Carter ditangkap, maka Carter bersedia dihilangkan ingatannya dengan menggunakan BD7 dan dikirim ke Korea Selatan dengan tugas membawa Hana kembali dalam keadaan tak ingat apa-apa. Dan inilah awal mula adegan di film tadi, alasan kenapa Carter seperti orang lelung yang tak ingat apa-apa. Dan setelah ingatannya kembali, tiba-tiba datanglah pasukan Korea Utara menggunakan motor. Carter dengan sigap menembaknya lalu pergi menggunakan motor tersebut bersama anaknya dan Hana. Sedangkan Chung Yi dan Dr. Chung berusaha melawan dan menghadang menggunakan mobil. Namun, tentara yang banyak membuat Chung Yi harus kabur bersama Dr. Chung, dan Carter terus dikejar oleh tentara yang lain. Aksi kejar-kejaran terjadi, hingga akhirnya adegan yang menegangkan terjadi, di mana Carter nekat menggebir motornya dan berhasil mendarat di atas gerbong kereta. Dalam gerbong tersebut, Hana dan anaknya disembunyikan demi keamanan. Sedangkan Carter terus berusaha membantai para tentara Korea Utara yang terus berdatangan, bahkan menggunakan helikopter. Dengan kemampuan bertarung Carter yang memiliki skill tingkat tinggi, Carter akhirnya bisa melumpuhkan mereka dan berhasil mengambil alih kendali helikopter. Namun, Letnan Jenderal Kim yang berada di helikopter belakang menembaki Carter dengan membabi buta hingga membuat helikopter yang dikendari Carter meledak. Beruntung, sebelum meledak, Carter berhasil melompat terlebih dahulu dan mendarat di gerbong kereta. Chung Yi dan Dr. Chung yang datang membantu berusaha menyelamatkan Hana yang bergantungan di kereta, sebab berontak saat hendak dibawa prajurit Korea Utara. Dengan kemampuan atlet lompat tinggi, Carter melompat dari gerbong ke helikopter yang dinaiki Pak Kim, di mana perkelahian akhirnya terjadi di antara mereka. Carter yang seorang pro player dengan mudah mengalahkan Pak Kim, bahkan berhasil merobek wajahnya dengan belati dan menusuk tangannya dan tertancap di dashboard helikopter. Lalu Carter melompat keluar dari helikopter dan Pak Kim akhirnya muter dalam ledakan tersebut. Carter, Chung Yi dan anaknya, serta Dr. Chung dan Hana akhirnya selamat dan berhasil melanjutkan perjalanan
menuju Tiongkok. Namun, saat kereta melaju di sebuah jembatan yang panjang, tiba-tiba dan film pun tamat. Ending yang sangat disayangkan, sebab tidak ada kepastian apakah mereka masih selamat ataukah malah koit. Hanya ending yang digantung ceritanya. Nah, buat kalian yang ingin nonton alur cerita film lainnya dari Mas Pur, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tak ketinggalan alur cerita terbaru. Komen jika ingin request alur cerita film. Ngombe es, mangan bakso bakar. Wes bubar.